26 boneka berisi mayat anak-anak perempuan ditemukan di rumah seorang ahli bahasa asal Rusia yang merawat boneka-boneka itu layaknya anak kecil yang masih hidup. Kasus The Doll Maker, Anatoly Moskvin. Sejak tahun 2009, masyarakat Nizhny Novgorod, sebuah daerah di Rusia, mencurigai adanya pembongkaran makam-makam yang ada di sana karena adanya bekas-bekas galian. Akhirnya, pada November 2011, seorang pria bernama Anatoly Moskvin ditemukan sedang melukis di samping makam anak perempuan yang sudah dalam keadaan tergali. Ia lalu diminta keterangan dan polisi memeriksa rumah yang ia tinggali. Fakta mengerikan sekaligus jawaban dari 2 tahun kasus penggalian makam itu akhirnya terkuak saat mereka memasuki rumah sang sejarawan. Petugas kepolisian setempat menemukan 26 boneka berbentuk manusia yang tersebar di rumah tersebut dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Saat diperiksa, boneka-boneka itu ternyata berisi jasad anak perempuan berusia 3-13 tahun yang sudah dimumifikasi, dilapisi lapisan-lapisan tertentu dan diberikan aksesoris hingga terlihat seperti boneka. Setelah melalui pemeriksaan, Moskvin mengaku memiliki ketertarikan dengan kuburan dan mayat. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai nekropolis dan melakukan kegiatan menyimpang selama bertahun-tahun tanpa dicurigai oleh pihak berwajib atas dasar kebutuhan penelitiannya sebagai akademisi. Memang awalnya ia meneliti pemakaman di area perumahannya untuk jurnalnya. Namun, ia juga melakukan hal aneh selama melakukan pekerjaan itu. Ia kerap tidur di area kuburan untuk berkomunikasi dan menemani mereka. Tetapi, area pemakaman yang dingin membuatnya memikirkan ide lain. Daripada harus tidur di pemakaman untuk menemani jasad-jasad di sana, Moskvin memutuskan untuk mengambil jenazah anak-anak perempuan yang meninggal saat berumur 3-13 tahun, lalu membawanya pulang ke rumah untuk tinggal bersamanya. Salah satu boneka di sana berisi jasad Olga, seorang anak perempuan yang meninggal dunia pada tahun 2002 dan didandani dengan baju hangat berwarna pink. Melalui kesaksiannya, Moskvin mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk usahanya untuk menyelamatkan anak-anak perempuan tersebut agar bisa kembali hidup. Ia juga mengatakan ia menolong anak-anak itu dari hujan, dinginnya malam, dan kesepian karena orang tua mereka meninggalkan mereka begitu saja di dalam kuburan sendirian. Pada persidangan, Moskvin mengaku ketertarikannya pada kuburan dan jenazah bermula saat ia pernah secara paksa diminta mencium jasad seorang wanita. Saat itu, Moskvin yang sedang berjalan di dekat sebuah prosesi pemakaman dimintai tolong untuk mencium jenazah anak perempuan yang akan dikuburkan. Ia dipaksa untuk mencium kening jenazah anak itu berkali-kali. Setelahnya, sang ibu dari jenazah anak tersebut memberikannya cincin dan meminta Moskvin memasangkan cincin itu ke jari jenazah tadi, seolah-olah prosesi sebuah pernikahan. Sejak itulah, Moskvin mengaku ia mulai memiliki ketertarikan terhadap kuburan dan jenazah. Meski demikian, kebenaran persaksiannya ini masih dipertanyakan. Atas perbuatannya, Moskvin sempat diancam dengan kurungan 5 tahun penjara. Namun, setelah melalui tes kejiwaan, dia dinyatakan memiliki kelainan jiwa paranoid skizofrenia yang parah, sehingga tidak bisa dihukum atas aksi yang sudah ia perbuat. Saat dipertemukan dengan para orang tua dari anak-anak yang jasadnya ia ambil, Moskvin menolak untuk meminta maaf kepada mereka. Ia justru berkata, "Kalian tinggalkan anak-anak perempuan kalian sendirian dalam kedinginan, dan sayalah yang membawa mereka pulang dan menghangatkan mereka. Jadi saya tidak akan meminta maaf untuk itu."